Oke, selamat pagi. Pagi ini kita akan mendengarkan presentasi dari mahasiswi yang bernama Siti Hajar. Mengenai apa, Siti? Mengenai perbedaan dari pigment trombosis, diabetic foot, osteomyelitis, dan juga CLTI atau chronic limb disease. Ya, bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Media Surgeon. Perkenalkan, saya Siti Hajar, dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar Mataram, yang saat ini sedang menempuh fase bedah di RSUD Kota Mataram. Di sini saya akan membahas mengenai 4 penyakit ekstremitas yang sering dianggap sama pada sebenarnya tempatnya berbeda. 4 penyakit tersebut yaitu diabetic foot, osteomyelitis, pigment thrombosis atau yang sering disingkat KPT dan CLTI, chronic limb disease. Yang pertama tentang diabetic foot atau kaki diabetik yang merupakan komplikasi kronis dari diabetes mellitus sebagai infeksi, ulcerasi atau rusak jaringan atas dalam kaki yang dihubungkan dengan neuropati dan atau penyakit pembuluh darah tepi pada bagian bawah ekstremitas dari individu dengan diabetes mellitus. Gejala pada kaki diabetik diawali karena penurunan sensasi nyeri sehingga kaki mudah luka tanpa disadari. Gejala lain seperti kemerahan pada kaki, kaki hangat atau bengkak, pecah-pecah pada kaki atau ada keluar cairan, gatal pada area kaki, kulit kaki kering, nyeri dan kaku, rasa tidak nyaman pada kaki, luka melepuh, kapalan, perubahan bentuk pada kaki. Kaki diabetik terbentuk dari berbagai mekanisme patofisiologi dan neuropati diabetika merupakan salah satu faktor yang paling berperan di mana terjadi penurunan input sensorik atau penurunan sensasi nyeri pada ekstremitas bawah yang menyebabkan kaki mudah mengalami perlukaan dan cenderung berulang. Selain neuropati, komplikasi diabetes yang lain adalah vaskulopati baik pada mikrovaskular maupun makrovaskular. Hal ini menyebabkan aliran darah ke ekstremitas bawah berkurang dan terhambatnya tekanan oksigen gradien di jaringan. Keadaan hipoksia dan trauma berulang ini menyebabkan ulkus berkembang menjadi luka yang kronis. Teman-teman, ternyata ulkus diabetik ada gradingnya loh. Berdasarkan Wagner Classification, grade 0 tidak terdapat ulkus. Grade 1, ulkus superficial yang mengenai seluruh lapisan kulit tapi tidak mengenai jaringan di bawahnya. Grade 2, ulkus dalam, penetrasi ke dalam sampai ligamen dan otot tapi tidak mengenai tulang atau terdapat abses. Grade 3, ulkus dalam dengan selulitis atau abses, sering dengan osteomyelitis. Grade 4, gangren yang terlokalisasi pada kaki bagian depan. Grade 5, gangren yang mengenai seluruh kaki. Untuk memastikan apakah luka tersebut merupakan kaki diabetik, kita perlu menggali informasi melalui anamnesis, yaitu untuk mencari tahu lamanya onset DM, keluhan 3P berupa poliuri atau sering kencing, polidipsi sering haus, polipagi sering merasa lapar, keluhan neuropati dan penyakit arteri perifer, kemudian riwayat ulkus dan amputasi sebelumnya, penurunan berat badan, dan juga jangan lupa untuk pemeriksaan gula darah pada pasien. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui status gizi dan pemeriksaan lokal pada kaki. Kemudian perlu juga untuk pemeriksaan ABI atau Ankle Brachial Index dan pemeriksaan untuk menilai adanya perubahan awal neuropati maupun osteomyelitis dengan radioisotop dan bone scan. Untuk penanganan dari kaki diabetik yaitu modifikasi gaya hidup, kendali metabolik, kendali vaskular, kendali luka, kendali tekanan, kendali infeksi, kendali komorbid, edukasi mengenai perawatan kaki mandiri, dan terapi oksigen hiperbarik. Berdasarkan klasifikasi Wagner, grade 0, pasien di kategori ini memerlukan konseling atau edukasi mengenai perawatan kaki yang baik, terutama pada pasien dengan neuropati. Grade 1 dan 2, luka di kategori ini memerlukan tata laksana debridement yang ekstensif, perawatan luka yang baik, mengurangi tekan atau beban di ulkus, dan kontrol infeksi. Untuk grade 3, terapi mencakup debridement, kontrol infeksi, perawatan luka, dan mengurangi tekan atau beban ulkus. Pasien di kategori ini berisiko untuk amputasi dan memerlukan tata laksana holistik dan koordinasi antara pekerja kesehatan. Grade 4 dan 5, listnya rumit
seringkali memerlukan perawatan inap di rumah sakit, konsultasi operasi, dan terkadang amputasi. Selanjutnya, osteomielitis. Osteomielitis merupakan infeksi jaringan tulang yang mencakup sumsum atau korteks tulang yang disebabkan oleh bakteri pyogenik yang paling banyak yaitu disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Faktor risiko osteomielitis yaitu luka tekanan, trauma jaringan lunak, nekrosis yang berhubungan dengan keganasan dan terapi radiasi, serta luka bakar. Kemudian, infeksi telinga, sinus, serta gigi yang berdarah juga dapat menyebabkan osteomielitis pada rahang bawah dan tulang tengkorak. Diabetes mellitus juga ternyata merupakan faktor risiko dari osteomielitis. Teman-teman ingat nggak tadi untuk klasifikasi UTNAP 3 ada risiko terjadinya osteomielitis loh. Jadi ternyata penting banget untuk kita menggali riwayat penyakit dari pasien. Kemudian gambaran klinis. Gambaran klinis berupa nyeri lokal yang hebat dan berdenyut. Kemudian dalam 24 jam akan muncul gejala sistemik. Dan untuk pemeriksaan fisik sering ditemukan adanya pembengkakan, kemerahan atau tanda selulitis, perabahan hangat, nyeri tekan lokal pada daerah infeksi. Pemeriksaan penunjang berupa laboratorium, ronsen, scan tulang, dan biopsi tulang. Yang ketiga adalah DVT yang merupakan bekuan darah atau trombus yang terdapat pada pembuluh darah vena bagian dalam yang pada umumnya terjadi pada kaki. Penyakit ini bukan hanya melibatkan sistem vena kecil saja, namun juga bisa melibatkan pembuluh vena besar seperti vena iliaca atau vena cava. Mekanisme terjadi trombosis berdasarkan three specific cause, yaitu adanya kelainan dinding pembuluh darah, perubahan aliran darah, dan perubahan daya beku darah. Faktor risiko DVT yaitu usia lebih dari 40 tahun, kebiasaan terlalu lama duduk, obesitas, riwayat menderita DVT, kehamilan atau peningkatan estrogen, terapi estrogen dengan dosis tinggi, varises vena, kegantengan, diabetes mellitus, penyakit jantung, operasi ortopedi, trauma, lupus antikoagulan, dan hiperlipidemia. Gambaran klinis berupa nyeri, bengkak, dan perubahan warna kulit. Pada pemeriksaan fisik, sering ditemukan adanya edem tungkai unilateral, eritema atau merah, hangat, nyeri, dapat diraba pembuluh darah superficial, tanda Homan positif, tanda Lowenberg positif, dan tanda Prats positif. Yang paling sering dilakukan adalah pemeriksaan tanda Homan, yaitu dengan cara melakukan dorsifleksi pada kaki, maka nanti akan didapatkan peningkatan rasa nyeri pada betis belakang. Pemeriksaan penunjang berupa laboratorium, yaitu didapatkan peningkatan D-dimer dan penurunan antitrombin, kemudian radiologi seperti venografi atau fibrografi, USG Doppler, dan USG kompresi. Penanganannya berupa antikoagulan untuk menghambat pembekuan darah, terapi trombolitik untuk melarutkan gumpalan berbahaya dalam pembuluh darah, operatif seperti ligasi vena, trombektomi vena, femoral grafts. Baru-baru ini untuk istilah CLI atau critical limb ischemia digantikan oleh chronic limb threatening ischemia atau CLTI atau iskemi kronik yang mengancam tungkai yang didefinisikan sebagai nyeri istirahat iskemik lebih dari sama dengan 2 minggu, kehilangan jaringan atau gangren dengan adanya penyakit arteri perifer dan hipoperfusi ekstremitas bawah seperti borok atau gangren yang tidak sembuh. Penyebabnya yaitu aterosklerotik, trombosis arteri tungkai bawah, vaskulitis, dan trombosis yang berkaitan dengan hiperkoagulasi. Faktor risiko seperti merokok, penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes mellitus, hiperlipidemia, hipertensi, genetik, dan hiperkoagulasi meningkatkan risiko terjadinya CLTI. Gambaran klinis berupa nyeri saat istirahat, luka atau ulkus yang tidak sembuh, gangren pada satu atau kedua kaki. Pada pemeriksaan fisik, sering ditemukan adanya perubahan warna, kurangnya rambut, peningkatan capillary refill time, dan gangren pada ekstremitas yang terkena. Palpasi didapatkan pulsasi arteri ekstremitas menurun atau menghilang. Ankle brachial index, segmental limb pressure, dan pulse volume recording, duplex ultrasonography, MRA, dan CTA sering digunakan untuk membantu diagnosis dari CLTI.
modifikasi gaya hidup berupa olahraga, diet rendah lemak, berhenti merokok, kemudian kontrol faktor risiko, memperbaiki aliran darah yang tersumbat dengan cara revaskularisasi, dan amputasi. Jadi teman-teman, ternyata si LTI ini masalahnya pada arteri, DVT pada vena, osteomielitis pada tulang, dan untuk kaki diabetik masalahnya bisa dari kulit, kemudian ligamen, otot, tulang, bahkan bisa mengenai seluruh kaki. Teman-teman, sekian dari video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share video ini, dan jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih.